Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita belajar tematik ilmu pengetahuan alam. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Mari ikuti pembelajaran dengan baik ya. Kita akan mempelajari tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Manusia memanfaatkan hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan hewan dapat berupa daging, bulu, kulit, dan tenaganya. Sedangkan tumbuhan biasa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan daunnya. Hewan dan tumbuhan akan sangat berguna bagi kehidupan manusia apabila digunakan dengan cara yang bijak dan benar. Penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka sebagai berikut. 1. Melakukan perburuan liar. Perburuan liar adalah pengambilan hewan dan tumbuhan secara ilegal dan bertentangan dengan peraturan konservasi. Misalnya menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau untuk mengangkat semua jenis ikan, baik yang besar maupun ikan yang kecil. Dengan demikian, akibat yang ditimbulkan adalah populasi ikan yang menurun bahkan habis menyebabkan kepunahan. 2. Penebangan hutan secara liar, sehingga ekosistem hutan akan menjadi rusak. Akibat yang akan ditimbulkan dari hal tersebut adalah berkurangnya jumlah spesies hewan yang berada di dalam hutan tersebut. 3. Pembangunan penginapan atau vila-vila di daerah pegunungan yang biasa mengurangi populasi hewan dan tumbuhan. 3. Adanya sistem pertanian berpindah-pindah yang juga biasa memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem di hutan. 5. Pembakaran hutan akan merusak ekosistem tumbuhan dan hewan. 6. Siklus perkembangbiakan hewan dan tumbuhan yang lama. Hal-hal yang harus dilakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan adalah 1. Tidak menebang pohon sembarangan, terutama pepohonan di hutan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Tidak melakukan perburuan hewan secara liar. 4. Melakukan penangkaran hewan. 5. Menghukum pelaku perburuan liar dengan penebangan liar. Berikut upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang diupayakan oleh pemerintah, yaitu 1. Pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat atau tempat tinggal asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh bentuk pelestarian in situ yaitu pelestarian yang dilakukan di hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Beberapa tempat pelestarian in situ di Indonesia yaitu A. Taman Nasional Ujung Kulon, ada di Banten. B. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ada di Jawa Barat. C. Cagar Alam Raya Pasi, ada di Kalimantan Barat. D. Cagar Alam Maninjau, ada di Sumatera Barat. E. Hutan Lindung Sungai Wain, ada di Kalimantan Timur. F. Hutan Lindung Baning, ada di Kalimantan Barat. 2. Pelestarian ex situ.
Pelestarian ex situ merupakan pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilakukan di luar habitat atau tempat tinggal asli hewan dan tumbuhan tersebut. Pelestarian ex situ dilakukan jika hewan atau tumbuhan tersebut kehilangan habitat aslinya. Pelestarian dilakukan sebagai upaya rehabilitas, pembiakan, dan penangkaran hewan serta tumbuhan langka. Beberapa tempat pelestarian ex situ di Indonesia yaitu A. Kebun Raya Bogor ada di Jawa Barat. B. Kebun Raya Eka Karya Bali ada di Bali. C. Kebun Plasma Nutfah Pisang berada di Yogyakarta. D. Kebun Plasma Nutfah Cibinong berada di Jawa Barat. E. Kebun Binatang Ragunan berada di Jakarta. F. Taman Safari Indonesia berada di Jawa Barat. Melestarikan hewan dan tumbuhan. Salah satu upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dapat kita lakukan adalah dengan mengembangbiakannya. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara yaitu 1. Perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan ditandai dengan adanya proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan dibagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. 2. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua cara, yaitu alami dan buatan. A. Perkembangbiakan vegetatif alami. 1. Tunas. 2. Spora. Nah, ini gambar spora ya, ini tumbuhan spora. 3. Umbi batang. Ini yang termasuk dengan umbi batang. 4. Umbi akar. Umbi akar. 5. Umbi lapis. Ini gambarnya. 6. Akar tinggal atau rizoma. Ini gambarnya, contohnya, contoh tumbuhannya. 7. Tunas adventif. Ini tunas adventif ya. 8. Geragi atau stolon. Nah, ini contoh geragi atau stolon. Selanjutnya B. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. 1. Mencangkok. 2. Okulasi atau disebut dengan menempel. 3. Setek. 4. Merunduk. Nah, demikian materi kita ilmu pengetahuan alam untuk hari ini. Ibu harap materi yang kita bahas hari ini dicatat di buku catatannya. Nah, setelah dicatat baru kerjakan tugas pengetahuan, yaitu kerjakan soal dari buku LKS halaman 93 bagian 2 nomor 1, 2, 3, 5, 9. Tuliskan soalnya baru langsung dijawab. Ibu harap tulisannya dengan rapi. Nah, setelah itu kerjakan tugas keterampilan. Tugas keterampilannya, gambarkan bunga sempurna lalu diwarnai dan tuliskan bagian-bagian bunganya beserta fungsinya. Buat di kertas HVS dengan rapi ya nak ya. Nah, semangat belajar, lebih bagus lagi, lebih mandiri lagi belajarnya ya nak ibu ya. Jaga kesehatan.